Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya, khususnya orang-orang yang beriman kepada keesaan Allah dan kepada kenabian beliau. Pesan tersebut agar supaya bersifat lembut dalam segala persoalan. Sebelum beliau berpesan seperti itu, beliau sudah memberikan contoh suri teladan yang seperti itu. Yang paling sederhana dan mudah untuk kita pahami, bahwa seorang nabi, apalagi nabi itu adalah khatamun nabiyyin, nabi penutup. Salah satu makna dari makna penutup, la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi seorang nabi yang datang sesudah beliau. Dan kita mengetahui apa hakikat kenabian? Hakikat kenabian adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kenabian. Yang mendapatkan dari Allah itu berita-berita penting, berita genting, berita-berita besar. Itu namanya an-nubuwah, dari kata-kata naba'a, amba'a, yumbi'u. Beda dengan kata-kata lain yang kita terjemahkan informasi ataupun berita. Beda. Jadi kata-kata kenabian itu berkaitan dengan an-nubuwah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Artinya tidak ada lagi seseorang yang bisa meralat. Meralat dalam artian apa? Bahwa zamannya berbeda. Prinsip-prinsip agama itu sama semuanya. Dari semenjak Adam alaihissalam, kemudian disusul dengan nabi-nabi yang datang sesudah Sayyidina Adam alaihissalam. Sebagaimana kita tahu bahwa kita ini semuanya anak Adam, putra dan putri semuanya dikatakan apa? Bani Adam. Artinya anak-anak Adam laki-laki dan perempuan. Tidak pernah kita dikatakan nahnu bani Adam wa bani Hawa. Tidak. Beda sama kita di dalam kehidupan ini di dunia, bisa dikatakan ini anaknya si A dan anak si B istrinya. Kita semua kembali kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala
telah berkehendak bahwa kita semuanya ini bersumber dari satu orang saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang demikian itu membantu kita, apalagi pencipta kita, apalagi penganugerah kita, apalagi pengatur kita ini semuanya secara mutlak. Itu hanya yang Maha Esa, satu saja, nggak ada duanya. Itu salah satu bentuk pendekatan ilahi kepada para hambanya untuk menyadari itu, agar supaya lebih mudah untuk kita pahami. Jadi pencipta kita, Tuhan kita satu. Kemudian pedoman hidup kita satu. Secara umumnya, jadi ketika seorang nabi diutus di suatu wilayah, di mana pada saat yang sama ada nabi-nabi lain di wilayah-wilayah lain. Itu terjadi sebelum pengutusan Nabi Muhammad. Khususnya sebelum zaman Al-Masih alaihi salam, itu nabi-nabi bertebaran di muka bumi ini. Kita bisa membayangkan bahwa di negeri kita dahulu banyak nabi loh, bukan tidak. Maka etika, tata cara pergaulan yang kita namakan sebagai adat istiadat yang baik di negeri kita ini, itu semuanya tidak terpisah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata umat manusia itu memiliki pandangan yang sama mengenai apa? Mengenai akhlak. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, kurang lebihnya sama dengan tata cara akhlak yang diajarkan di aneka ragam suku bangsa di dunia ini. Sehingga Sayyid Qutb rahimahullah, yang kita miliki sekarang ini betul-betul original, betul-betul yang tidak dimiliki oleh orang lain, hanya satu. Kelebihan kita itu. Jangan bicara tentang akhlak. Jangan berbicara tentang tata cara berbisnis. Semuanya pada mengerti. Semuanya tahu bangsa dan suku bangsa di dunia. Siapa yang lebih giat, dia yang dapat. Siapa yang lebih menerapkan tata cara pergaulan yang baik dari segi akhlak, dia berhasil dalam hidup ini. Yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain, satu saja. La ilaha illallah. Yang Al-Quran itu dipenuhi dengan statement yang demikian atau bermakna demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita sebagai satu bentuk penegasan, sebagaimana sebuah hadis yang lain, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia mengucapkan ucapan yang sama. Apa itu? Selain tauhid ya, selain la ilaha illallah, wa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, maka tata cara dalam pergaulan itu menunjukkan ini orang punya malu atau tidak. Maka Rasulullah berpesan sama kita apa? Yang lembut. Ya. Ar-rifqu ma dakhala fi syai'in illa zanah. Wa man tuzi'a min syai'in aw ma ma'na illa syanah. Kelembutan itu ada pada persoalan apa saja, membuat persoalan itu tampak baik. Maka banyak penipu, dia ketika mendekati korbannya itu, sasarannya itu, dia bersikap lembut. Banyak loh. Maka manusia mudah tertipu. Ya, karena memang kita menghargai kelembutan. Kita simpatik pada orang yang bersifat lembut. Mudah sekali. Tetapi kelembutan itu jika tercabut dari suatu persoalan, walaupun kita berbicara tentang tauhid, ditolak oleh orang.
Walaupun kita berbicara tentang kebenaran, kebenaran itu sesuatu yang sangat indah, sangat menarik. Alangkah baiknya dibungkus dengan kelembutan. Itu semuanya yang dipraktikkan oleh para nabi-nabi. Pernah di suatu hari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa jamaah atau kelompok dari orang-orang ahlil kitab, dalam hal ini orang-orang Yahudi, datang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya membayangkan ini, bahwa bertamunya di mana? Di masjid. Karena sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya ruang tamu. Ya. Atau kalau ada, kecil sekali. Rumah beliau tidak besar, ada 9 kamar. Ya. Tis'u hujurat, ada surat Al-Hujurat di dalam Al-Quran. Maksudnya apa Al-Hujurat itu? Kamar-kamar di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bayangkan kalau yang datang ini jamaah dari orang Yahudi, boleh jadi memang mereka masuk, dipersilakan masuk di kamar yang kecil di ruang tamu. Tapi kita jarang sekali mendengar itu ketika kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tidak ada orang, ya. Kenapa saya kaitkan sama orang? Ya. Karena sebagaimana pesan para ulama, tuf bi ahli Makkah, zur bi ahli Madinah. Kalau kamu mau tawaf, ya, kamu minta petunjuk dari orang Makkah. Tapi kalau kamu mau ziarah, walaupun kamu ulama, seperti kita ini jarang-jarang loh berkesempatan datang tawaf. Jarang-jarang. Karena memang jaraknya jauh, ya, memerlukan banyak persyaratan, apalagi di zaman modern ini. Ya. Demikian juga kalau mau ziarah, perlu bimbingan dari penduduk Madinah. Tidak pernah mereka menyebut, oh ini salah satu kamar Rasulullah menerima tamu. Jadi bayangan saya itu pada saat itu diterima di masjid. Hanya saja bisa saja ketika diterima di masjid bukan di tengah masjid, tetapi di dekat rumah beliau. Sehingga pembicaraan antara tamu-tamu ini dengan Nabi itu bisa terdengar walaupun samar-samar, ya, oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kelihatannya bahwa yang paling terdepan itu artinya kamar pertama sepertinya itu yang dekat dengan serambi masjid atau ruang depan masjid itu adalah kamar Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini orang-orang ahlul kitab ini ketika masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sudah ditunggu, ya. Mereka mengucapkan salam, tetapi sudah diplesetkan salam itu dengan ucapan dan tata cara yang membuat seseorang itu tidak bisa menyimaknya dengan baik. Mereka mengucapkan bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum tanpa huruf lam, ya. Ya. Assalamualaikum. Tidak ada assalamualaikum, kan? Assalamualaikum. Ya.
itu Siti Aisyah itu mendengar, hatinya itu mendidih, marah dia, karena mereka sengaja mengucapkan kata-kata yang difahami juga oleh Siti Aisyah. Difahami ya, karena beliau juga memperhatikan tata cara berbicara orang Yahudi ini, atau mendengar demikian. Assalamualaikum itu maknanya sangat berbeda dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu semuanya doa. Semuanya itu baik. Dan itu bisa kita ucapkan kepada siapa saja. Ala man ta'rifu wa man la ta'rifu. Rasulullah pernah menyatakan itu, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Itu doa agar supaya selamat di akhirat. Jadi kalau di dunia pun belum beriman, itu doa, mudah-mudahan dapat hidayat ini. Kita ngomong sama Allah loh ini. Memohon kepada Allah yang ditujukan kepada mitra bicara kita. Jadi Siti Aisyah itu marah dia. Langsung beliau menjawab dari dalam. Assalamualaikum walla'nah alaikum. Ditambah dengan la'nah. Ya. Kalau sama artinya apa? Binasa kamu. Celaka kamu, mati kamu. Doa supaya apa? Mendapat bencana yang menyebabkan kematian. Ya. Siti Aisyah membalas yang sama, kemudian ditambah. Dan laknat Allah atas kalian. Artinya akan terputus rahmatnya sama sekali. Makna laknat itu begitu. Ya. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada Siti Aisyah setelah tamu-tamunya ini pulang. Berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mahlan ya Aisyah." Mahlan itu artinya apa? Yang santai begitu. Jangan tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa ketika merespon sesuatu itu bisa tampak kasar atau keras. Wallahu alam. Jadi mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil umuri kullihi. Allah Subhanahu wa taala mencintai, perhatikan, yuhibbu rifqa, kelembutan, fil amri kullihi, di dalam segala persoalan. Segala persoalan Allah mencintai. Jadi memang subhanallah, kita dididik untuk memiliki akhlak yang sempurna, yani, di mana kita ketika berbicara atau mengucapkan pendapat, kita sadar betul bahwa disimak oleh Allah, dimengerti oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang kita bayangkan, dan Dia menilai. Masya Allah, yani, Islam ini mendidik kita menjadi manusia-manusia Rabbani yang hidupnya semuanya berkaitan dengan Rabb, Maha Pencipta, Maha Penganugerah. Jadi kita segan sama Allah, malu sama Allah Subhanahu wa taala yang maha. Terus kita merasa diri kita lebih hebat. Malu. Hebat apa? Kalau Allah bilang begitu, malulah kita. Di samping takut. Jadi bukan saja takut, tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, memberi komentar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalam tasma'?" Emangnya Anda wahai Rasul Allah tidak mendengar ucapan mereka tadi? Rasulullah SAW menyatakan, aku sudah menjawabkan. Aku sudah menjawab, yang menunjukkan aku mendengar. Rasulullah menjawabnya bagaimana? Waalaikum.
Masya Allah ya, jawabannya itu sederhana sekali dan atas sekalian. Ucapan yang ditujukan kepada aku tadi, ya, aku memohon kepada Allah yang sama atas kamu. Ya. Kalau kita kan biasa ketika mengucapkan salam kepada sesama, itu kita memohonkan kerahmatan atasnya. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu, mereka ketika bergaul, ada kerja. Kerja begitu kan, mereka sibuk kan kerja. Ada yang di sana, ada yang di sini, yang di pojok. Itu ketika saling jumpa lagi, tetap mengucapkan salam loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada doa soalnya? Kalau kita mungkin tidak bosan-bosan itu orang mengucapkan salam, ya, supaya kita tahu ya. Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau umpamanya mereka bekerja pekerjaan umum, katakan ini sibuk untuk membersihkan masjid, kan kita banyak, ada yang di sono, ada yang di sini, ada yang dekat yang jauh, kan bisa sebentar-sebentar ketemu. Kalau kita sekarang sedikit-sedikit salam, orang mungkin menyaksikan itu aneh, sudah tidak terbiasa ya. Walaupun itu kebiasaan kita, tapi beda. Oleh karena itu ketika kita mempelajari kehidupan Nabi dan para sahabatnya, kita mendapatkan banyak pelajaran yang baik insyaallah. Ini hadisun sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan An-Nasa'i. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan istri beliau dan kepada kita sekalian, fa innallaha idza arada bi ahli baitin, hadis yang lain, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan bagi suatu keluarga, ya, khairan adkhala rifqa fihim. Jadi kalau Allah mau, maksudnya ini ketentuan Allah yang tidak berubah, maka dikatakan kalau Allah mau, Allah berkehendak. Jadi kita jangan mengatakan itu semau gue. Tidak ada semau kita, nggak ada. Tidak ada, izin Allah. Buktinya apa? Ketika kita mau ngomong, bicara, menyatakan suatu pernyataan yang tidak baik, kita bisa ucapkan kan? Karena Allah izinkan. Kalau tidak, bisa saja ketika kita mau mengucapkan kalau Allah nggak mau, Allah membuat orang itu tidak mampu bicara. Bisa tidak? Bisa. Maka tidak usah kita mengatakan maunya gue begitu. Oh, enggak. Enggak. Allah izinkan itu. Karena dia tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur. Ya. Ini maknanya ya. Maka dikatakan fa innallaha idza arada. Jika dia mau. Kata-kata arada itu artinya mau. Biasanya dikaitkan dengan maunya hamba. Belum tentu hambanya mau. Tapi mau di sini bukan berbicara tentang masyiatullah. Beda. Masyiat lain sama mau. Irada. Apa masyiat? Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Jadi tetap saja kata-kata mau ini atau yang digunakan arada yuridu tetap dibungkus oleh masyiatullah. Masyiatullah itu di atasnya mau. Kamu mau, Allah mau tapi kamu enggak mau. Allah maunya apa? Kita lembut. Ya. Tapi kalau kita enggak mau, ya silakan enggak mau. Tetapi tetap saja terjadi dengan izin Allah, itu masuk masyiatullah. Kalau Allah izinkan, tidak ada kekuatan yang menghalangi. Tapi kalau Allah tidak izinkan, Allah bisa membuat orang itu stroke. Nggak bisa dia ngomong. Lidahnya jadi apa? Terhambat. Karena Allah tidak menghendaki. Jadi ada iradah, ada masyiah di situ. Kalau iradah, kita bebas memilih. Tetapi kalau masyiah, tidak. Tetapi ketika terjadi, ada masyiatullah di situ. Ya.
Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Memberikan contoh ya. Subhanallah. Bagaimana Allah mengatur kehidupan ini semuanya sehingga kita tetap mendapatkan tuntunan langsung dari praktek dari apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan anna ghulaman syabban atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda remaja datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendatangi Rasulullah, itu Rasulullah berada di tengah-tengah sahabat beliau. Biasanya ketika mereka duduk di hadapan Rasulullah membentuk lingkaran. Dan cukup ramai di situ. Dari konteks hadis ini cukup ramai sahabat yang pada saat itu hadir, artinya di masjid. Datang pemuda remaja ini dengan memberikan pernyataan bahwa dia Muslim. Dia sudah masuk Islam, dia sudah beriman kepada kenabian Nabi Muhammad. Namun ada sesuatu yang mau dia sampaikan kepada Nabi sebagai permintaan. Pemuda remaja itu datang dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ata'zan li fi zina?" Apakah Anda sudi mengizinkan saya untuk berzina? Sepertinya dia sudah biasa begitu. Kemudian masuk Islam, maka dia tidak mau bertentangan dengan Islam yang dia terima sesuai dengan kenabian Nabi Muhammad. Tetapi boleh jadi saya bisa minta izin. Dan beliau memanggil, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Fasahan nasu bihi, itu manusia yang ada di majlis itu ribut, teriak, marahin dia. Suara ribut, emosi. Ini manusia tidak benar ini. Dia tahu itu agama, ketentuannya sudah sampai kepadanya. Rata-rata yang sahabat itu semua yang ada kesempatan membaiat. Dan salah satu pembaiatan itu maknanya apa? Tidak berzina. Tetapi tidak semua orang berkesempatan seperti itu. Orang yang keislamannya menyusul, ya, dia membaiat atau dia menerima Islam dari orang lain gitu. Boleh jadi tidak bicara secara apa namanya itu, komprehensif. Ya. So belum tentu seseorang ketika mengislamkan seseorang langsung memberikan kuliah pelajaran komplit dalam Islam, kan boleh jadi. Yang penting itu apa? La ilaha illallah. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan siapa Allah itu, yang bisa kita mengambil pelajaran dari pengenalan itu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak muda ini ketika berkata begitu, terjadilah suara-suara keras di masjid pada saat itu yang tanpa sadar itu memarahi anak itu ya. Kita bisa membayangkan itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan isyarat diam itu. Qaribuhu. Qaribuhu itu artinya apa? Suruh dia mendekat. Suruh dia masuk ke lingkaran.
Masuk. Qaribuhu, kamu bantu dia masuk, mendekat kepada saya. Rupanya dia mendekat memang, dia masuk. Dia masuk. Ya. Rasulullah berkata kepada dia, udnu. Dekat lagi. Dekat lagi. Sampai dekat sekali. Duduk di hadapan Nabi SAW. Di tengah-tengah lingkaran sahabat ini. Disitulah Rasulullah SAW. Falamma dana jalasa baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendekat, dia duduk persis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Nabi, dekat lagi. Subhanallah. Ketika seseorang berbicara kepada Nabi, tidak semua disuruh begitu. Lihat bagaimana itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kelembutannya dekat anak muda, dekat. Sampai sedekat-dekatnya. Kemudian beliau bertanya kepada anak muda itu yang didengar oleh hampir semua sahabat. Ucapannya jelas. Apa ucapan Nabi kepadanya? At-tuhibbu li ummika? Apakah kamu suka? Bukan lagi berkenan. Apakah kamu suka? Ini orang mengatakan dia suka berzina. Emangnya kamu suka? Apakah kamu suka kalau ibu kamu diperlakukan oleh seseorang begitu? Langsung saja anak itu kaget dan menjawab Nabi, la ja'alani Allahu fadaka atau fidaka. Tidak, saya tidak suka begitu. Saya tidak mau ada orang memperlakukan ibu saya begitu. Semoga Allah menjadikan aku tamengmu, wahai Rasulullah. Aku lebih baik mati, Rasulullah, asal kamu tidak dijamah apapun. Itu pengucapannya. La jalani Allahu fidaka. Tidak, saya tidak mau begitu, Rasulullah. Saya tidak mau seseorang menodai kehormatan ibuku. Sedikit apapun. Semoga aku ini bisa menjadi tamengmu, ya Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyakitimu. Itu jawab anak muda itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, atuhibbu libintika? Apakah kamu suka jika itu terjadi pada putrimu? Jawabannya sama. La wallahi jalani Allahu fidaka. Ya. Sama jawabannya. Tidak, saya enggak mau seseorang memperlakukan itu kepada ibuku. Kemudian ditanya tentang putrinya juga kepada putriku. Tidak mau saya. Boleh jadi dia belum menikah, tapi dia tahu apa artinya anak. Apalagi anak perempuan. Itu orang Arab, itu orang perempuan yang kita selalu mendengar bahwa orang Arab itu menindas kaum perempuan. Tapi mereka lupa. Mereka mengucapkan perempuan itu haram. Seseorang berkata, ini istriku, hadza harami. Apa bedanya dengan Masjidil Haram? Maknanya sama. Lambang kehormatan. Ini bahasa loh ini. Ini bahasa mendarah mendaging. Bahasa itu bisa membentuk suatu kebudayaan. Itu orang Arab. Maka kata-kata harim yang suka diterjemahkan gundik. Harim itu apa? Perempuan muda. Makna aslinya itu. Ada kata-kata gundik di dalam Al-Quran loh. Bukan harim, bukan. Tapi orang-orang yang tidak tahu apa itu adat istiadat orang Arab, yang orang-orang yang Allah turunkan pertama kali wahyunya. Mau tidak mau, bukan saya Nabi Muhammad yang menerima wahyu pertama.
Siapa umat yang pertama? Siapa kelompok pertama yang mendengar wahyu? Orang-orang Arab. Kemauan siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu kelompok pertama yang akan ditugaskan sebagai penyampai wahyu itu tidak memiliki persiapan yang cukup. Kita saja kalau mau mengirim satu pasukan ke suatu daerah tertentu atau mengirim ustadz ke daerah-daerah tertentu yang memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif, kita pilih murid-murid kita yang terbaik. Rata-rata kiai-kiai begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini ingin saya katakan di sini. Jadi itu anak ini belum menikah. Dia berontak, dia marah ketika, ya artinya dia kaget ketika ada pertanyaan seperti itu. Atuhibbu li bintika? Jawabannya tidak. Kemudian atuhibbu li ukhtika? Bagaimana kalau saudara perempuan kamu? Sama jawabannya. La wallahi ja'alani Allahu fidak. La, demi Allah, ja'alani fidak, demi Allah. Saya rela mati dan segala sesuatu akan saya korbankan agar engkau tidak tersentuh oleh suatu apapun. Auf. Ini sampai di sini riwayat siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Ada sahabat yang pada saat itu juga meriwayatkan kepada kita namanya Auf. Auf juga mengatakan bahkan lebih daripada itu. Ketika ada orang kelompok mendapat informasi, dia bilang, enggak, Rasulullah tanya dia semuanya. Atuhibbu li ammatik? Saudara perempuan ayah kamu. Paman tapi untuk perempuan. Ammatik. Dia tidak mau, ya. Atuhibbu li khalatik? Bagaimana kalau adik perempuan ibu kamu? Mau? Sama. Pokoknya perempuan. Keluarga saya tidak boleh. Tidak mau saya. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembut mengucapkan kepadanya, setelah semuanya dia tolak. Tentu ini manusia berakal dan berperasaan, bahwa orang lain juga berperasaan yang sama. Kita semuanya manusia, perasaan kita sama. Sesuatu yang berharga bagi kita berharga bagi orang lain. Kehormatan yang kita rasakan, yang perlu kita jaga kehormatan itu, orang lain juga Bani Adam sama. Artinya demikian fitrah manusia. Fitrah yang diberikan oleh Allah, yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu Rasulullah memegang dada anak muda itu. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala sadri al-ghulam. Anak muda itu ditaruh di dadanya. Kemudian Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, sucikan hatinya. Waghfir dzambahu, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosanya yang begitu dahulu. Dosa apa saja ya Allah, ampuni. Wa hisni farjahu, jaga kehormatannya, jaga alat vitalnya ya Allah, dari perbuatan-perbuatan yang menodai kehormatan siapapun. Falam yakun. Kemudian ini doa Rasulullah tadi, Allahumma tahhir qalbahu. Kemudian hassin farjahu. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wahsin. Jaga ya Allah. Pelihara juga itu, pelihara spesial. Al-ihsan. Bentengi ya Allah. Alatnya. Jaga ya Allah. Engkau yang jaga. Subhanallah.
Tidak ada semacam Islam ya akhi. Itu semuanya kata-kata itu ada di dalam Al-Quranul Karim ya. Kemudian falam yakun syai'un abghadu ilaihi minhu. Dan anak ini setelah mendengar Rasulullah, tidak ada suatu kebodohan, tidak ada suatu keburukan yang paling dia benci apa? Untuk melakukan perbuatan zina. Itu berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, wa isnaduhu jayyidun rijaluhu rijalun sahih. Ya, artinya itu hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahhir qulubana waghfir dhunubana wa hassin furujana ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Bagi orang yang benar-benar tulus, umat yang benar-benar tulus, mengadu problema kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohonkan ampunan dari Allah dan menyatakan betapa kami banyak melampaui batas dengan segala niat-niat yang baik yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Mantapkanlah pijakan kami di muka bumi. Jadikanlah kami muslimin sejati yang yakin bahwa Engkau ya Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan suatu keadaan yang baik, yang indah di balik kejadian-kejadian buruk sebelumnya. Hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, menangkanlah kami atas orang-orang yang tujuan hidupnya membuat kerusakan dan kejahatan bagi umat kami, bagi bangsa kami. Allah menerima doa mereka. Allah menyatakan itu di dalam Al-Quranul Karim dengan menyatakan fa'atahumullahu thawabad dunya. Allah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman, yang sadar, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa seperti itu Allah memberikan kepada mereka kesejahteraan duniawi, kehormatan di kehidupan duniawi. Mereka menjadi kembali terpandang oleh orang-orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kerana Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang kembali menyadari bahwa dia tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridha Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.